Jadi kalau ada perkataan Melayu Indonesia yang datang, yang muncul dalam bahasa Melayu, kita harus terima. Misalnya, kalau misalnya dan seringkali ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu Indonesia begitu kaya. Misalnya, untuk kalau kadang-kadang ada satu perkataan dalam bahasa Inggris dan dua dalam bahasa Melayu Indonesia. Satu contoh, roundabout dalam bahasa Melayu bundaran, dalam bahasa Indonesia bundaran. Jadi kalau bundaran istilah yang digunakan di Jakarta digunakan di Malaysia, oh ini kita tak pakai, tapi mesti pakai, mesti terima apa yang ada dalam bahasa lain, dalam rumpun lain, misalnya di Brunei, di Jakarta dan di Malaysia. Kalau bahasa Melayu memang digabung, semua bahasa Melayu, versi Indonesia, versi Brunei, versi Malaysia digabungkan, mungkin bahasa Melayu akan menjadi lebih penting dari pandangan luar, dari segi luar. Kalau di satu universitas, kita hanya mengajar bahasa Indonesia, di situ ini hanya bahasa Melayu. Kita mesti di barat, kita di luar, kita mesti mengajar bahasa Melayu Indonesia yang besar, bukan yang kecil. Jadi salah berapa cara untuk membuat supaya bahasa Melayu Indonesia diterima dan dijadi memang satu bahasa antara. Halo guys, kalian lelah tidak melihat tingkah akademisi di Malaysia yang selalu ngotot ingin menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu mereka menjadi satu label? Ya, sebenarnya rencana ini kelihatan banget liciknya. Malaysia ingin numpang tenar dengan ketenaran bahasa Indonesia yang sudah diterima global. Jadi, jika Indonesia rela menggadaikan bahasanya menjadi sebutan Melayu Indonesia, tentu keuntungan besar menimpa Malaysia. Bahkan ya, profesor di sana sampai secara terbuka untuk mengambil Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu copot covernya dan ganti menjadi bahasa mereka untuk mereka gunakan. Sungguh prinsip yang bodoh dari profesor di sana. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang, dia dah cakap Melayu dah. Dia dah cakap Indonesia. So, rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia. Mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi Kamus Besar Bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia. Tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus. Baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Padahal, bahasa Melayu Malaysia bagi orang Indonesia membuat pusing kepala, terdengar lucu, dan artikulasi tidak jelas. Membuat salah paham jika menggunakannya. Bahkan tak jarang, bahasa Melayu Malaysia hanya dijadikan bahan komedi jenaka saja. Baru tahu, Ran, Wak. Maksudnya, gue baru tahu, ya. Kalau rupanya, dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia gitu, di itu dekatnya. Jadi dia nggak ada di kayaknya. Dia cuma dekat. Jadi kayak saya berdiri dekat sini gitu. Jadi maksudnya saya berdiri di sini gitu. Gue kan nggak tahu bahasa Melayu nih, ya kan? Jadi ini gue punya teman orang Malaysia, ya kan? Dia bilang gini, Man, tahun baru New Year's perform nggak? New Year's you perform tak? Gitu, ya kan? Terus gue jawab, oh of course I perform in a hotel gitu ya di daerah Antasari gitu, namanya Roosevelt Goodrich. Terus udah kayak gitu, dia bilang yes I perform, gue bilang gitu, I perform in Roosevelt Hotel gitu. Terus dia nanya gini, Roosevelt Hotel tuh kak mana gitu kan?
Ya gue bilangnya, oh sebelahnya tuh ada apartemen. Ya kan? Jadi deket situ. Terus dia jawab, wait, you bilang itu hotel, tapi itu apartemen you bilang tadi. Terus gue jawab, ya kan dekat. Sebelahannya gue bilangnya deket itu kiranya dia nanya patokan nih gitu kan. Terus dia kayak, rambut gue panjang. Dia bilang, yang bener yang mana gitu? Which one is correct? Like, is it the hotel inside the apartment gitu? Aku bilang, enggak. Terus dia nanya, can you just give me the address? Terus akhirnya gue kirim nih kan, gue Sherlock. Terus udah kayak gitu, dia bilang, oh ini dekat Antasari. Terus gue bilang, ini gak dekat Antasari, ini di Antasarinya gitu. Terus udah kayak gitu, iya dekat Antasari. No, kalau dekatnya itu tuh dekat Jalan Kemang. Gue bilang kayak gitu. Yang bener Antasari atau Kemang, dia bilang gitu. Lo tau kan emosi gue itu hanya setipis tisu dibagi dua, ya kan? Akhirnya gue jawab pakai bahasa Inggris. Well, I perform in Antasari, okay? Terus dia bilang, oh you perform in Antasari? Ya gitu. Kan aku udah nanya, dia bilang dekat mana? Ya gue taunya dekat itu ya nearby gitu loh, Nek, ya kan? Oh ya dekat itu means where is it located? Kata dia bilang gitu. Ya kan gue nggak tahu, gue kan nggak nonton Upin Ipin ya. Gue cuma dengerin Cindailah Malainya. Nggak tahu gue. Ini benar banget, bahkan waktu itu pun gue miskom waktu belajar bahasa Melayu Malaysia. Dan memang betul, dekat atau disingkat kat itu tuh maksudnya di kalau ke tempat. Contohnya, awak kat mana sekarang? Awak Indonesianya duduk dekat mana? Kamu lagi di mana sekarang? Kamu Indonesianya tinggal di mana? Di itu tuh kan kalau tempat. Tapi kalau misalkan kita ke orang, itu tuh maksudnya sama atau ke. Contoh, saya nak minta maaf dekat awak. Aku minta maaf kat kau. Maksudnya aku mau minta maaf ke kamu. Aku mau minta maaf sama kamu. Kayak gitu. Tapi bukan berarti perkataan di dalam bahasa Melayu Malaysia itu nggak ada. Tetap ada. Mungkin itu lebih ke formal atau enggak. Ya sehari-harinya memang lebih sering menggunakan kata dekat atau kat. Awak kat mana sekarang? Awak duduk kat mana? Awak Indonesia duduk kat mana? Intinya kayak di gitu. Artinya kalau ke tempat, kalau ke orang, sama atau ke aku minta maaf ke kamu, saya nak minta maaf ke awak. Macam tu. Untung sampai kelar acara, gue tuh sempet nanya apa sih sebenarnya arti kata jemputan di Malaysia itu. Kalau enggak, sampai sekarang masih miskom nih. Jadi ceritanya ada temen gue nih, dia open house gitu ya, ngundang temen-temennya buat kumpul tahun baru. Sebut saja namanya Kak Caca. Terus ada member lain namanya Kak Dini, kita sebut aja ya. Kak Dini bilang nih, makasih Caca udah hosting, terus mau jemput warga Bangi ini. Begitu, bener itu kelihatannya kalimat yang sangat normal. Gue cuma sempat mikir sedikit aja sih, wah Kak Caca baik banget ya, udah jadi tuan rumah, mau jemput pula Kak Dini yang tinggal di Bangi. Kira-kira jaraknya segini nih. Tapi ya udahlah, gue pikir mungkin Kak Caca ada urusan sama Kak Dini, udah gitu ya. Terus habis itu sampailah di acara gitu kan. Akhirnya gue ketemu lah sama Kak Dini, ngobrol-ngobrol, terus gue tanya, Kak Dini tadi Kak Caca jemput? Dia jawab, ya enggak lah sis, rumah gue kan jauh, tadi gue nyetir. Ingin rasanya tuh gue memberikan pertanyaan lanjutan, kok Kak Caca nggak jadi jemput, kenapa gitu. Tapi karena gue tuh baru kenal, mungkin pertemuan baru 1 atau 2 kali, jadi ya udah gue tahan lah, itu juga mungkin bukan urusan gue juga gitu. Tapi entah mengapa mungkin insting orang yang sering miskom dan sering salah tangkap ini itu kayak pengen penyelidikan gitu, apa sih arti kata jemputan. Karena kalau misalnya emang Kak Caca nggak jadi jemput, harusnya Kak Dini langsung jawab kan, iya nggak jadi jemput karena. Tapi Kak Dini langsung jawab gitu, ya enggak lah masa dijemput gitu kan. Nah jadi ternyata jemputan di Malaysia itu artinya undangan gitu, bukan pick up. Alhamdulillah udah lega, udah nggak miskom, penyelidikan berhasil. Bahwa maksudnya Kak Dini tadi di grup adalah thank you Caca udah hosting dan udah invite warga Bangi ini, bukannya udah mau pick up warga Bangi ini. Jadi penasaran, di Malaysia ada nggak ya kata undangan? Kalau misalnya ada artinya apa ya?